Selamat datang di Segmen Analisa. Di video kali ini kita akan update adalah peristiwa dari Brigadir Polisi Ridar Ali Tommy yang ditemukan sudah tidak bernafas lagi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pada 25 April 2024 yang sebenarnya almarhum ini adalah anggota Satlantas Polresta Manado. Ada kejanggalan yang sangat nyata dari awal, walaupun sekarang dari pihak kepolisian dikatakan kasusnya sudah ditutup karena disimpulkan ini adalah peristiwa atas keinginan dari almarhum sendiri. Tetapi hari ini aku melihat ada keterangan dari Kapolri, ya, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa terkait dengan kasus utamanya ini harus dijawab dulu. Sementara hal-hal tambahan-tambahan lainnya itu kan bisa dirapatkan untuk diteliti lebih dalam. Motifnya ini harus lebih didalami. Maksudnya adalah kalau aku tangkap ya, motifnya ini adalah kalau memang ini adalah keinginan dari Brigadir Polisi Ridar Ali Tommy, tentunya ini ada sebuah sistem yang salah. Kalau memang itu adalah keinginan, gimana dong seorang polisi, tetapi kok ada sebagian orang mengatakan kok dia sampai kepada keputusan seperti itu, artinya dia merasakan sesuatu hal di sistem pekerjaan dia yang nggak beres, yang cukup lama, yang dia berpikir bahwa lebih baik deh saya meninggalkan dunia ini daripada hidup dengan cara seperti ini. Itu adalah yang aku tangkap yang pertama. Atau yang kedua adalah dugaan sebenarnya ini adalah manipulasi gitu. Karena kejanggalannya adalah begini, di awal-awal kan kita ketahui keterangan dari kepolisian bilang bahwa Brigadir Polisi Ridar Ali ini itu katanya sedang cuti. Tetapi keterangan dari istrinya, dia nggak cuti, dia itu memang bekerjanya di Jakarta karena di BKO di sana. Ini juga aneh, ada keterangan misalnya dari Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Michael Irwan Tamsil, bahwa almarhum itu memang benar dia bekerja BKO di Jakarta, tapi dia tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan dari pimpinannya. Masa sih? Agak nggak masuk akal nggak sih institusi sebesar Polri bertahun-tahun di sana tapi tidak ada. Kenapa aku bilangnya bertahun-tahun? Karena almarhum itu ditugaskan, ya, nggak tahu nih siapa yang menugaskan untuk menjaga dan juga menjadi ajudan dan juga supir untuk seorang pengusaha tambang di Jakarta tersebut itu sejak tahun 2021. Kejadiannya 2024. Jadi ini kurang lebih sudah 3 tahun loh. Kok bisa 3 tahun ada anggota polisi di sana nggak ketahuan? Kalau cuma seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan masih make sense lah nggak ketahuan. Tetapi ini sudah 3 tahun loh BKO di Jakarta sejak tahun 2021 yang menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Utara ternyata almarhum mengawal dan menjadi supir untuk pengusaha batubara di Jakarta. Terus juga waktu wartawan tanya, kan diduga bahwa pengusaha ini istrinya adalah seorang polwan. Nah, polwan ini dugaannya adalah ada keterkaitan kenapa dia berada di Jakarta. Karena katanya dia adalah temannya pada saat di Manado dan dia yang merekomendasikan. Tetapi sepowerful apa? Aku juga nggak habis pikir. Banyak teman-teman yang bilang, Anjas, masa sih seorang polisi kan itu kan sebuah profesi yang sangat terhormat. Untuk jadi polisi itu nggak gampang. Masa sudah latihan, orang pilihan, tugasnya hanya untuk menjadi supir dan mengawal seorang pengusaha tambang, memang sebegitu urgentnya ya. Ada juga kritik dari Komisioner Kompolnas Pungki Indarti yang mengatakan bahwa kalau memang itu dikatakan cuti di awal-awal, masa cutinya sejak 10 Maret sampai hari kejadian, apakah itu nggak lama banget? Terus cuti kok bawa senpi, senjata api. Ini ada apa sebenarnya? Ya, kalau memang beneran ini teman-teman, seandainya memang yang disampaikan ini adalah peristiwa ini adalah keinginan dari almarhum, kita pengen tahu apa yang menyebabkan dia sampai seputus asa itu. Apakah ini adalah urusan dengan rumah tangganya? Atau adakah urusan dengan yang lainnya? Karena ada beberapa case ya, yang aku lihat juga sih beberapa rekan-rekanku ya, yang berprofesi yang agak-agak mirip ya. Aku juga nggak nyangka sih dulu punya temanku gitu, dia melakukan aksi yang seperti itu atas keinginannya sendiri, itu karena dia punya masalah dengan istrinya. Karena waktu itu ini temanku ya, istrinya itu ternyata mengandung dengan pria lainnya. Karena mereka jarak jauh. Nah,
Apakah ini masalah, misalnya ini nggak berarti bukan istrinya, tapi apakah ini ada urusan pribadi atau ada urusan karena urusan pekerjaan juga? Tapi dengan temuan-temuan yang sekarang, misalnya dia di BKO, tapi katanya atasannya nggak tahu, itu udah janggal banget. Kemudian dari CCTV yang kita lihat kan di media itu terlalu singkat sih. Kita pengen tahu sebenarnya CCTV di hari itu pada saat dia datang, keluar, dan seperti apa. Karena kalau dilihat dari hasil visum ya, hasil visum itu kan ada luka di pelipis kanan, dan itu adalah polanya, pola luka dari sebuah senjata yang ditempelkan secara langsung. Nah, ini juga yakin nih, ditempelkan tersebut, apakah karena mungkin ada orang yang mikir, apa jangan-jangan dihipnotis Anjas, atau bahkan diancam dan sebagainya. Kan ancaman itu nggak harus dengan langsung kan ya, tapi dengan yang lainnya. Karena banyak kejanggalan bahwa kenapa dia mau melakukan hal seperti itu pada saat dia sedang nyetir. Apakah dia tidak berpikir bahwa ini akan membuat kegaduhan, ataukah memang dia sengaja agar dia mau menyampaikan pesannya itu tersampaikan, agar terbongkar semuanya. Yang pasti adalah kita pengen tahu penjelasan bagaimana ceritanya seorang anggota polisi dari tahun 2021 yang ternyata menurut Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Michael Irwan Tamsil tidak ada surat izin resmi. Makanya ada keterangan juga dari Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, yang curiga bahwa jangan-jangan RAT ini mengawal pengusaha tambang atas izin atasannya tetapi tidak resmi. Menurut aku sih, ya ini yang agak lebih masuk akal ya. Karena kalau 30 hari setahu aku ya, kalau menjadi anggota polisi 30 hari kalian tidak ada kabar, itu sudah otomatis akan diberhentikan atau disersi. Jadi kalau sudah dari tahun 2021 tapi masih tetap dapat gaji, masih tetap dapat tunjangan, masih dikasih senjata, ya menurut kalian apakah yakin atasannya tidak tahu? Atau seperti dugaannya Sugeng Teguh Santoso, ada dugaan ini adalah izin atasannya ada tetapi tidak resmi. Tetapi kalau dari Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, katanya nggak punya izin dari pimpinannya. Wah, ini kayak sudah saling lempar satu sama lain, ini mencari aman. Jadi ya boleh-boleh aja sih mencari aman, tetapi bagaimanapun juga ini sudah ada korban jiwanya loh. Dan aku juga heran kenapa dari pihak istrinya, keluarganya, yang aku nggak tahu istrinya atau keluarga besarnya, yang aku lihat di sini mereka tidak mau melakukan otopsi. Kenapa Bapak Ibu? Harusnya bisa dong dilakukan otopsi. Paling tidak ini ngeberikan contoh juga buat masyarakat. Selama ini kan polisi setiap ada kejadian hal-hal seperti ini yang dugaannya ada unsur pidana, selalu mengencourage masyarakat, ayo dong kita lakukan otopsi gitu. Walaupun ada masyarakat yang menolak juga. Tetapi kan dari pihak kepolisian, keluarga harusnya juga ngasih contoh ya, ayo dong diotopsi. Selain kita juga harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau jangan-jangan bahwa penolakan otopsi ini ada sesuatu hal juga yang sebenarnya sudah diketahui oleh pihak keluarga tetapi tidak mau terbongkar. Agak berat ya, karena aku juga tidak mau ya kasus ini seperti kasus Sambo yang justru malah menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Walaupun suka nggak suka, masih banyak juga kayak yang curiga dengan kejadian ini. Makanya nggak heran pada saat kasus ini ditutup oleh pihak kepolisian, kita masyarakat, kok secepat itu ya ditutup ya? Harusnya dilakukan penyidikan lebih mendalam. Kalaupun memang benar ini adalah karena keinginan dirinya sendiri, artinya kan ada sesuatu hal yang dia 3 tahun selama ini, 3 tahun terakhir bekerja di BKO kan di Jakarta, ada sebuah sistem yang ngebuat dia tertekan banget. Harusnya itu digali lebih dalam ya, kalaupun memang itu adalah keinginan diri sendiri. Tapi apalagi kalau ini dugaannya ada unsur pidana, ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan mudah-mudahan instruksi dari Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mencari tahu terlebih dulu motifnya dan penyebab utamanya kasus ini harus terjawab dulu, adalah sebuah kode bahwa kasus ini akan dibuka lagi. Dan mudah-mudahan juga pihak keluarga punya kebesaran hati untuk melakukan otopsi, karena agar terang benderang semuanya. Kalau memang mereka curiga ada sesuatu hal yang janggal di sini. Itu dulu yang bisa aku update mengenai peristiwa yang terjadi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan yang menimpa anggota Satlantas Polresta Manado ini. Terima kasih sudah menonton sekali lagi. Sampai jumpa. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini
Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budian Jasa Semara. Sampai jumpa.